Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Sigit Purnomosidi di Sumatera News. Ya, Lebaran telah usai, kini saatnya kita pantau arus balik mudik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan kini kita langsung bergabung dengan rekan saya, Igit Semut, yang sudah standby di lapangan. Bagaimana situasi update terkini, Igit, di sana? Lapor. Igit. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Sigit Purnomosidi di Sumatera News. Ya, Lebaran telah usai, kini saatnya kita pantau arus balik mudik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan kini kita langsung bergabung dengan rekan saya, Igit Semut, yang sudah standby di lapangan. Bagaimana situasi update terkini, Igit, di sana? Lapor. Igit. Nggak dengar ya? Aduh. Igit. Baik, terima kasih rekan. Ya, terima kasih, Igit. Saat ini saya melaporkan terjadi kemacetan di sepanjang jalur arus mudik Lebaran kali ini. Namun, sampai saat ini lalu lintas terpantau aman. Para pemudik tetap teratur dalam berkendara. Saya menghimbau kepada para pemudik untuk tetap waspada dan berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan kembalinya sepulang kembali dari berkumpulnya di momen Lebaran kemarin. Satu hal yang menarik rekan Sigit, walaupun Lebaran telah berakhir, tetapi paket promo Ramadan Idul Fitri dari IndiHome masih belum berakhir, di mana pelanggan akan mendapatkan diskon biaya pasang 50% dan mendapatkan kecepatan internet stabil hingga 30 Mbps. Selain itu, masih ada bonus yang tak kalah menarik. Pelanggan dapat mengakses Disney Plus Hotstar sepuasnya, sehingga bisa dipergunakan untuk menghabiskan sisa-sisa akhir pekan ini. Baik, sekian live report langsung dari jalur Sumatera. Igi dan Kiro melaporkan kembali ke studio Sigit. Mohon maaf pemirsa. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama My Sumatera di sini dan kita udah ada agenda coaching class lagi. Setelah sebelumnya kita sudah melewati coaching class untuk short movie dan kali ini kita sudah sampai ke coaching class untuk Muslim fashion. Karena seperti yang kita tahu kita punya Ramadan Vaganza 2022, kita punya kompetisi-kompetisi yang luar biasa sekali pastinya di Ramadan bersama My Sumatera. Nah, di coaching class kali ini ya kita akan membahas tentang Muslim fashion dan juga dengan tema Simplicity for Infinity bersama Unipohan. Nah, ini dia. Pasti udah pada tahu ya kalau orang-orang Medan siapa sih kakak ini ya kan? Pasti udah pada tahu. Nah, tapi Kak Sandra akan menjelaskan sedikit nih ya tentang profil dari Kak Unipohan ini sendiri ya. Nah, sebelumnya My Sumatera, di sini kita udah live dengan Kak Yuni, cuman sebelumnya mau kasih tahu dulu sedikit ya tentang Kak Yuni. Dengan nama lengkap Yuni Afrita Pohan SPD, yang biasa kita kenal dengan Yuni Pohan, yang lahir di Padang Sidempuan 13 April ya, dan merupakan juga Ketua APPMI Sumut atau Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2023 nanti.
dan juga pemilik Yap Mode Gallery and Fashion School. Wow, lengkap banget ya, udah ketua untuk Asosiasi Fashion Mode ya di Medan, di Sumut tepatnya, tapi juga memiliki Yap Mode Gallery dan Fashion School. Langsung saja kalau begitu ya, kita sapa. Tapi sebelumnya, nah masih ada lagi nih, Kak Sandra masih mau ingetin lagi buat para Sumatizen semuanya untuk mengikutin giveaway dan games yang sudah ada kita buat pada hari ini, khusus di live Zoom kali ini ya. Apa aja kuisnya dan giveaway-nya? Yang paling pertama itu ada Instagram Story Challenge. Nah, posting keseruan kamu mengikuti webinar ini di Instagram Story. Jangan lupa tag @mysumatera dan @unipohan dan sertakan hashtag IndieHome, hashtag Simplicity for Infinity, hashtag webinar My Sumatra. Nggak cuma itu aja, kita ada kuis juga nih, kuis langsung bersama dengan Kak Yuni Pohan. Jadi nanti Kak Yuni bakal memberikan beberapa soal kuis yang bisa kamu jawab ya. Tapi khusus di sini nih, khusus yang join di Zoom pastinya. Terus juga ada Kahoot. Nah, ini nih yang paling seru nih. Jadi Kahootnya itu berlaku ya untuk semuanya. Ikutan kuis Kahoot di akhir webinar yang akan berisi soal-soal sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yuni. Pastikan kamu hadir sampai akhir untuk dapat ikutan Kahootnya ya. Jadi nanti di tengah sesi bakal ada kuis langsung dengan Kak Yuni dan di akhir sesi bakal ada kuis Kahoot. Nah, kalau untuk yang Instagram Challenge tadi, pastikan kalian membuat story keseruannya ya, lagi live Zoom webinar ini, di tag jangan lupa sesuai syaratnya lagi. Seperti yang sudah ditampilkan tadi ya, ingatkan lagi. Jangan sampai ada yang kurang supaya bisa menang. Lumayan loh hadiahnya, ada saldo link aja ya. Baik, selanjutnya Kak Sandra mau ingetin lagi nih untuk kompetisi Ramadan Vaganza kita. Yang pertama kita punya Ramadan Short Movie Competition ya. Ini hadiahnya luar biasa sekali dengan dijuriin oleh Johnny Astin ya. Siapa sih yang nggak tahu, terkenal banget ya. Dan ini nanti ada dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 23 April untuk pendaftaran, lalu diseleksi sampai dengan tanggal 11 Juni 2022. Lalu batas untuk vote pemenang favorit itu di 11 sampai 15 Juni 2022 dan pengumumannya itu ada awarding night di tanggal 18 Juni 2022. Jadi pastiin kalian daftar ya. Jangan sampai kelewat, ini hadiahnya luar biasa besar, oke? Dan next, setelah itu masih ada lagi kompetisi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Muslim Fashion Competition ya. Dengan hadiah seperti yang bisa kalian lihat di sini, luar biasa sekali hadiahnya. Juara 1 1,5 juta rupiah, juara 2 1 juta rupiah, dan juara 3 750.000 rupiah. Masih ada favoritnya lagi. Ini kita udah berkolaborasi juga dengan KOL-KOL yang terkenal pastinya di Sumatera. Jadi kalian bisa lihat inspirasi untuk gimana sih fashion yang keren itu dari mereka. Nah, ini tuh berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei ya. Itu nanti kita tutup dan masuk ke seleksi finalis sampai dengan tanggal 27 Mei yang langsung dijuriin langsung dengan Kak Yuni Pohannya. Wah, ini pasti penasaran dong kapan lagi bisa dijuriin ya, gaya-gaya fashion muslim kalian dijuriin langsung sama sosok yang udah sangat terkenal ini. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja nge-present. Ini dia Kak Yuni Pohan. Halo Kak, apa kabar? Sehat ya, mudah-mudahan ya Kak ya. Alhamdulillah fresh sehat banget nih pakai putih-putih ya kan, dan tema kita tanpa nggak sengaja mirip ya, sama-sama pakai blazer gitu loh. Ini luar biasa sekali kebetulan. Berarti ini nanti kayaknya bakal ada ngebahas tentang mix and match juga ya Kak ya pastinya ya. Oke. Dan kita akan langsung saja, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Yuni Pohan. Silakan buat Kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Pohan. Di sini saya berkesempatan akan memberikan coaching kelas untuk teman-teman mengenai tentang fashion. Tadi Mbak Sandra juga sudah memperkenalkan, saya ini adalah Ketua APPMI Sumut, yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia BPD Sumatera Utara. Jadi di sini saya senang banget ya Mbak Sandra ya. Mudah-mudahan nanti sharing dan ada juga mix and match tentang ada pertanyaan teman-teman bisa saya jawab untuk sharing. Di sini coba saya baca profil saya. Saya
di sini Uni Aprita Pohon SPD. Kenapa di sini SPD? Memang saya adalah sarjana pendidikan tapi di bidang tata busana. Oke, di Iya. Medan juga nih Kak? Iya, di Medan dari Unimed. Unimed, oke. Pendidikan tata konsentrasi fashion design. Yes. Kemudian saya lahirnya itu di Padang Sidimpuan, Tapsel. Wow. Kelahiran oke. 13 April 90. Wajahnya aja yang apa ya? Apa tuh Kak? Apa nih Kak? Kan masih kayak kakak adik juga, iya kan? Tiga ibu-ibu apa gitu yang usia 40 ya kan? Saya masih 32 tahun. Ih, nggak kelihatan lah. Kan kayak ibu-ibu Iya, pejabat iya. gitu. Weh. Nah, kemudian aktivitas saya di sini saya mempunyai sekolah fashion designer. Oke. Karena mungkin basic saya juga kan memang pendidikan. Jadi memang saya ada sekolah desainer dan saya juga seharian saya adalah fashion designer. Kemudian next untuk prestasi saya selama ini ya, tapi nggak usah disebutkan garis-garis besarnya aja. Iya, Saya mungkin yang paling orang tahu nih. Iya. Saya mengikuti Indonesia Fashion Week pada tahun 2019, 2021 dan terakhir kemarin 2022. Itu adalah event di Jakarta ya, JCC ya Mbak Sandra ya. Keren. Kemudian tahun 2021 mengikuti Fashion Show Rio International Fashion Festival di Pekanbaru. Dan itu juga dihadiri desainer nasional dan internasional. Kemudian pada tahun 2015 mengikuti Batam Fashion and Food pada tahun 2015. Kemudian mengikuti Medan Fashion Culture Festival pada tahun 2014. Kemudian saya juga aktif juga di dalam juri Jakadara Kota Medan. Oke. Kemudian Fashion Show Festival Danau Toba 2016, 2017, 2018, 2019. Kenapa nggak ada 2020 sudah tahu lah ya. COVID. Karena pandemik ya kan. Jadi itu juga masih satu program ya, juri Ucok Butet Festival Danau Toba juga saya. Kemudian ada juri ASEAN Fashion Forward 2022 itu juga diselenggarakan dari Malaysia kerjasama dengan APPMI Pusat. Itu prestasi saya ya. Nah sebelum kita ke materi, ada lagi nih Mbak Sandra. Ya. Apa Mau tuh? tanya-tanya atau apa tentang prestasi sebelum Ya, ke materi? kalau dari sini yang Kak Sandra lihat sih udah ini masih sebagian kecil ya guys ya. Kak Sandra yakin ini pasti banyak lagi yang lainnya ya. Apalagi kan tadi punya sekolah desain juga ya kan. iya. Itu pasti kan termasuk salah satu prestasi gitu loh di Kota Iya. Medan punya sekolah desain yang besar, bisa dibilang besar nih ya kan. Apalagi nanti bakal ada event besar juga ya. Ada minggu untuk, depan ya Kak ya. bulan Juni ya. Bulan Juni, Sumut benar. Fashion Week. Nah, Iya. ini menjadi salah satu Kalau bisa orang Medan, Sumatera Utara wajib ikut Iya, nonton. wajib ikut. Nanti dicek aja di Instagramnya Kak Iya, Yuni ya untuk infonya. iya. Oke, boleh langsung Kak ke materi. Ini Iya. pasti udah pada nggak sabar nungguin untuk materinya. Jadi materi saya ini sebenarnya ke umum aja ya, karena mungkin teman-teman di sini kan bukan basic seorang fashion designer, bisa aja jadi pecinta fashion, Betul. ya kan? Atau apa? Seorang orang yang memang jiwanya suka bergaya atau apa gitu ya, anak-anak muda. Saya lihat juga banyak juga sini yang anak-anak kids sini pesertanya. Ada beberapa nih. Iya, karena memang di event kita kan nanti itu berlaku untuk Ada juga semua. anak kids. Iya, ada Iya. kategorinya Iya, juga. Terus ada yang umum. Terus berlaku di seluruh Indonesia ya guys ya, nggak Seluruh cuma bukan Sumatera Utara bukan aja cuma ya. Sumatera Utara, Iya. berlaku seluruh Indonesia gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama yaitu apa itu fashion. Oke. Nah, ini pengertian fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Nah, busana pada umumnya suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Nah, maksudnya gini,
tipe orang itu setiap berpakaian itu akan berbeda-beda. Ada yang looknya dia suka simple, ada yang suka glam, ada suka yang elegan. Jadi itu akan menampilkan karakter dari si pemakai. Oke, next. Kemudian langsung ke pembahasan style. Style itu adalah gaya. Gaya. Tadi kan busana, pengertian busana itu kan melindungi diri dari tubuh atau dari cuaca, iklim gitu kan. Kemudian bukan fungsinya hanya sebagai melindungi, tapi sebagai identitas. Nah, kalau style itu secara khusus bisa dikatakan adalah gaya berpakaian yang dipakai setiap hari oleh seseorang, baik itu kehidupan sehari-hari di rumah maupun acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan. Itu namanya gaya atau style. Kemudian Next. nah, macam-macam fashion. Berbagai tipe dari gaya fashion yang akan dibahas dapat mengungkapkan tema penampilan kita pada umumnya secara general. Style fashion sendiri bertujuan bertumpu pada karakter seseorang atau juga teman khusus dari cara berpakaiannya. Ada temanya, konsepnya ya. Berikut ini tipe gaya fashion. Artinya bukan apa yang kita pakai misalkan pada kesempatan rekreasi, pertemuan sama seseorang, bajunya pasti beda-beda, nggak bisa kita samakan. Misalkan di rumah nih kita pakai pakaian rumah, nggak mungkin kita pakai pada saat berkunjung bertemu dengan teman gitu ya. Ini saya jelaskan, yang pertama adalah casual style. Jadi style itu nih juga sangat banyak sekali penggemarnya. Karena style ini sangat mudah digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Siapapun dapat memakai casual style. Sebab tidak mengurangi kantong. Karena style ini juga sangat simple dan mengutamakan kenyamanan. Jadi dipakainya looknya itu santai. Kemudian romantis style ya. Style satu ini pasti akan menduga warna yang serba pink, tapi style ini tidak terlalu identik dengan warna pink ya, sebab romantis style ini hanya ingin menunjukkan harapan yang romantis dan tidak selalu diwakilkan dengan warna pink ya. Tetapi tidak salah juga jika kalian mengira demikian, karena memang romantis itu beauty, cantik warna pink ya. Betul. Tapi warna ungu bisa juga, yang penting bentuknya itu sangat identik dengan flower, bunga, Feminim, gitu ya. Iya, feminim. gitu ya. Kemudian lanjut glamour ya. Glamour style ini terkenal sekali di Indonesia dengan sangat identik dengan gaya fashion masyarakat Indonesia, karena style ini dipakai untuk menunjukkan status derajat pada seseorang. Wow. Ya, karena gaya fashion ini sering disebut glamor, mewah ya, dan sangat diidam-idamkan oleh orang banyak, terutama pada kaum wanita. Kemudian flamboyant style. Ini membahas mengenai flamboyant style ini. Bagi kalian yang sangat menyukai warna-warna cerah, yang warna kontras, bisa dibilang tabrak warna, dan mungkin menyukai keunikan, sangat cocok untuk kalian coba di flamboyant. Jadi memikskan warna-warna yang cerah dalam satu look. Oke. Exotic style. Ini penggunaan pakaian ini terlihat unik dari segi desain dan coraknya. Ya, kemudian mempunyai kesan yang misterius bagi orang melihat. Jadi benar-benar bentuk coraknya ini tidak terlalu terlihat jelas, lebih ke abstrak. Itu eksotis ya. Kemudian lanjut klasik. Kalau membahas klasik ini kan berarti pada masa dulu ya. Jadi ini digemari para wanita untuk mendapatkan kesan yang vintage ya, kesan yang memang elegan dan cantik. Kemudian chic style ini selanjutnya akan dibahas, yaitu yang populer karena gayanya yang simple dan mudah diikuti. Banyak wanita yang
terlihat tren dan fashionable dalam kegiatan sehari-hari ya, khususnya saat mendatangi acara-acara resmi tertentu. Next, art style. Ini mengenal art style ini sedang banyak digunakan para wanita, terutama di Indonesia juga ya. Persamaan pada art style ini bohemian style, cuma ini penggunaannya lebih simple aja looknya dibandingkan bohemian. Kalau bohemian pasti looknya kan lebih lebar-lebar. Kalau art ini dia lebih simple, sederhana dan menggunakan corak-corak abstrak. Oke, lanjut. Bohemian style. Nah, ini sebenarnya paling disukai kaula muda ya. Gaya bohemian ini menjadikan referensi fashion. Kebanyakan juga disukai orang-orang yang fokus pada tekstur dan corak eksotis pada cara fashionnya. Pada penggunaan bohemian ini juga memiliki karakter pada sebuah art, sama seperti tadi artis style itu ya, cuma ini looknya dia lebih banyak look. Satu look itu bisa 3 piece, ada outer, ada jeans, ada ini gitu ya, lebih banyak variasinya dibandingkan artis style. Oke. Wah, itu ya kawan-kawan iya, semua style. ya. Itu untuk macam-macam style ya Kak ya. Iya. Wah, itu tadi Sebenarnya keren masih sih. banyak lagi sih, Benar, cuma benar. mungkin gitu. Iya, cuman ini yang lagi sering Karena lagi iya. sering hits lah pada saat Iya, ini ya. benar, Untuk benar. Cassandra sendiri sebenarnya sih Kak memang suka yang vintage tadi Yang itu vintage sih. ya. Iya, yang vintage sama klasik. Yang lebih klasik, Betul, elegan ya. karena kalau dari Cassandra sendiri sih lebih ke gimana ya? Bilangnya Nggak ribet. elegan tadi dan Iya. nggak ribet gitu. Kalau tadi kita ngeliat bohemian kan Iya. yang rame, Iya, wow iya, gitu benar. ya kan. Belum lagi nanti hiasan Aksesorisnya, rambut, itu yang oh. paling ribet memang. Nah kalau yang kayak gini bisa dibilang ini klasik ya. Kalau gaya Cassandra sekarang ini Iya, bisa dibilang klasik iya. ya, benar ya. Nah yang kayak gini guys kalau favorit aku ya. Oke, kita tadi udah selesai untuk materi sesi 1. Nanti kita bakal lanjut lagi ke sesi 2. Tapi sebelumnya ya ini yang paling ditunggu-tunggu pasti sama kawan-kawan semua. Nah kita akan ada kuis dulu nih. Jadi supaya mengenakkan pikiran kita dulu ya. Ini ada kuis sesi 1. Kita akan ada kasih 2 pertanyaan ya yang akan diberikan langsung oleh sama Kak Yuni ya. Iya. Ini ada pertanyaan 2 orang aja nih yang bisa dapat. Jadi nanti tata caranya bisa langsung raise hand. Raise hand pertama itu akan diberi kesempatan untuk menjawab pertama ya. Setelah itu nanti kita bakal lanjut lagi ke sesi kedua. Oke, kita mulai mungkin dari pertanyaan pertama Kak Yuni. Pertanyaan pertama, dari beberapa style yang saya sebutkan tadi, yang dinamakan klasik itu gaya apa? Nah, Tadi oke. baru ngomong ya? Baru tadi Cassandra ngomong ya. Gampang ya? Gampang. Jadi dari materi yang udah disampaikan Kak Yuni tadi ya, ada salah satunya namanya classic style ya. Nah, classic style itu identik dengan gaya seperti apa? Ayo yang tahu bisa raise hand langsung, nanti kita kasih kesempatan untuk jawab. Oke, jadi di sini ada Jihan Putri Utami. Kita kasih kesempatan untuk menjawab. Silakan untuk Iya, Kak. Jihan Putri Utami. Jadi, classic style itu biasanya mendapatkan kesan foto yang vintage atau foto-foto yang elegan dan cantik, Kak. Gimana Kak Yuni? Itu, Kak. Coba bisa diulangi lagi, Jihan? Oke, Kalau silakan yang diulang. classic style itu biasanya mengarahkan foto-fotonya itu nanti kesannya itu fotonya vintage atau kesannya itu elegan dan cantik. Ya. Benar ya Kak Yuni. benar. Oke, tapi mungkin sebenarnya bukan ke foto ya, tapi gaya pakaiannya. Gaya Ya, tapi pakaian. memang Iya. tujuannya untuk foto-foto sih kita ya. Kita bergaya untuk tujuannya memang berfoto-foto ya Iya, Kak Yuni benar. ya. Tapi benar ya, elegan dan cantik kesannya Iya, ya. iya. Oke, selamat untuk Jihan udah benar jawabannya dan selanjutnya kita ke pertanyaan kuis kedua. Oke, lanjut ya. Lanjut Kak. Kemudian di sini saya memberikan pertanyaan, apa perbedaan arty style dengan bohemian style? Oke, apa perbedaan dari arty style dan bohemian style?
Oke, sudah ada di sini ada Rahel ya, Rachel atau Rahel? Rahel. Rahel ya. Rachel. Rachel. Oke, silakan dijawab untuk Rahel. Silakan. Rahel. Rachel. Halo. Untuk silakan dijawab. Maaf, tolong diulangi. Ya. Diulangi pertanyaannya. Oke. Perbedaan dari arty style dan juga bohemian style. Silakan dijawab. Halo. Halo Rahel. Oke, sepertinya ada masalah sinyal ya. Kita akan ganti ke next orang kedua yang raise hand. Siapa namanya? Kita lihat dulu. Ada Ratna Puspita. Silakan dijawab. Halo. Ratna Puspita. Baik, akan Cassandra ulang untuk pertanyaannya ya. Apa perbedaan dari arty style dan juga bohemian style? Tadi udah dijelasin ya beberapa jenis style sama Kak Yuni. Coba silakan tadi Ratna. Kalau untuk arty style dan bohemian itu sebetulnya sama-sama menggunakan unsur artnya. Cuman yang membedakan itu untuk yang bohemian ini lebih merujuk ke gaya hidup yang non konvensional. Gimana Kak? Jawabannya masih kurang atau? Lebih menjelaskan ke look-nya aja, look. Oh, lebih ke look-nya aja nih, bukan ke sejarahnya ya. Iya. Lebih ke look-nya. Boleh. Boleh dijelasin lagi Kak Ratna? Look-nya itu lebih simpel, yaitu menggunakan kaos, kemeja, atau gaun yang panjang mempunyai potongan yang longgar, berbahan katun, begitu. Kalau yang bohemian. Oh, bohemian yang lebih simpel. Ya. Iya. Oke. Gimana Kak? Kebalik ya. Kebalik ya. Berarti ini salah ya, bisa dibilang salah ya. Iya, nggak apa-apa. Berarti ini kayaknya harus ganti soal baru Kak. Karena udah Kakak jawab nih ya kan. Kita kasih soal yang baru ya Kak ya. Boleh. Boleh. Oke Kak, silakan. Yang gampang kayaknya ini ya, pengertian dari flamboyant style. Oke, untuk pertanyaan terbarunya ya, pengertian dari flamboyant style. Silakan yang raise hand, nanti mau jawab harus open cam ya, biar kita bisa lihat nih wajahnya. Oke, silakan, udah ada Angel. Baby Angel. Jawabannya Oke, kalau boleh open cam flamboyan dulu itu Kak. lebih. Halo? Oke, ya silakan dijawab. Lebih ke bunga-bunga flora. Floral gitu Kak. Gimana? Ada tambahan lagi nggak? Iya, boleh lebih Dari lengkap coloring, lagi penjelasannya. Warnanya cerah. Oke. Warna cerah, warna apa? Gambar-gambar yang memang cerah, bunga seperti itu sih. Gimana Kak Yuni? Iya benar. Bener, ya. Selamat untuk Kak Angel. Nah mungkin yang flamboyan tadi itu warna-warna yang lebih berani ya Kak Yuni ya, yang Iya, tabrak-tabrak lari kontras gitu ya. Tapi kayak gitu tuh memang sekarang lagi in lagi nggak sih? Kayak warna-warna electric blue gitu. Kalau untuk saat ini orang masih banyak yang suka yang warna-warnanya soft. Bener, cuman belakangan aku ngeliat kayak ya pecinta all shop ya, iya, pecinta all shop kita lihat ya. juga sekarang ya di mall gitu. Bener, Ya, udah warnanya banyak itu yang electric blue dengan shocking pink. Iya. Aku ngeliatnya, wah ini tuh bener-bener yang bikin mata gini loh ngelihatnya gitu. Tapi malah lagi hits Iya, gitu. bener. Balik lagi ya ke situ. Iya. Berarti ini eranya dari vintage mulai ke flamboyan berarti ya. Karena kemarin vintage juga lagi gila-gilaan ya kan kayak. yang lebih simple ya kan. Bener. Terus juga yang kayak kaos-kaos lama gitu loh, yang Iya. kaos-kaos band. Itu kan vintage gitu lagi naik lagi ya kan. Oke, nah itu dia tadi ya untuk kuis sesi pertama. Kita akan lanjut nanti ke sesi kedua. Tapi sebelumnya Cassandra mau ngasih tahu dulu nih ya, kita
masih ada promo nih. Nah, kita dari My Sumatera, pastinya kan dari Telkom IndiHome. Nah, Kak Sandra akan memberitahu kalian semua tentang info penting mengenai paket promo termurah. Nah, walaupun meskipun Ramadan sudah lewat, tetapi promonya masih bisa didapat. IndiHome punya paket Ramadan Idul Fitri mulai dari 200 ribuan aja. Nah, kamu bisa dapat internet stabil dan kencang tanpa ribet. Dapat diskon 50% juga nih untuk biaya pasangnya serta gratis biaya pelayanan pasang dan perbaikan juga loh. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau untuk info lebih lengkapnya bisa langsung kalian cek di bit.ly di /paket Ramadan TR1 ya. Nanti bisa dilihat juga di Instagramnya My Sumatera untuk mendapatkan promo-promonya. Dan Kak Sandra bakal break sejenak dulu ya sebelum kita masuk ke sesi 2. Jadi pastikan jangan kemana-mana, stay tune at My Sumatera. Mantap kali si Sandra nih lah, baru pasang internet dia. Pengen aku pasang internet kayak dia, tapi bingung gitu provider apa yang murah, kenceng, no tipu-tipu, lengkap lagi. Pengen juga tuh yang ada TV-nya, yang biar bisa up to date gitu sama dunia perdrakoran. Si Sandra nih pakai IndiHome katanya, mahal nggak ya? Mahal sih kayaknya. Astagfirullah, siapa kamu? Kamu pasang internet yang banyak benefitnya, wah ibu-ibu yang banyak maunya? Iya, yang murah, kenceng, yang banyak bonusnya ada nggak? Ada dong. Internet satu ini, kalau ibu berlangganan 6-12 bulan, bisa dapat diskon sampai 25% biaya bulanannya. Cukup bayar di muka saja. Terus, ibu dapat biaya pemasangan gratis sampai harganya 150.000. Tapi kalau ibu mau kredit, bisa cicilan 0% pakai kartu kredit Mandiri. Mau lah bang, langganan internet apa tuh? IndiHome dong. Paketnya itu paket PDD, pembayaran di depan. Mau lah bang, daftar di mana? Bisa daftar sama abang? Oh bisa dong, kita telepon dulu ya, let's go. Oke, Kak Sandra sudah kembali lagi ya, masih di coaching kelas Muslim Fashion bersama dengan Kak Yuni Pohan. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi sesi kedua dari Kak Yuni, Kak Sandra mau ingetin lagi nih ya, jangan lupa untuk upload keseruan kamu ya di story Instagram kamu. Ini dia caranya, kalian pastikan untuk mengikuti seluruh webinar ini dan bikin story Instagram terus di-upload. Jangan lupa untuk tag @mysumatera dan @yunipohan dan sertakan hashtag IndiHome, hashtag Simplicity for Infinity, hashtag webinar My Sumatera. Nah, hadiahnya ini ada saldo link aja 50.000 untuk 3 orang yang beruntung. Lumayan banget kan? Setelah itu masih ada quiz seperti yang tadi di sesi 1. Nanti kita bakal ada sesi kedua quiznya. Dan di akhir acara kita bakal ada quiz Kahoot ya. Jadi pastikan kalian stay sampai dengan akhir acara nanti. Bakal ada juga saldo link aja nih untuk juara-juara Kahootnya. Lumayan loh. Terus Kak Sandra mau remind lagi nih untuk event kita yang Muslim Fashion Competition-nya itu bisa dilihat di sini ya. Untuk hadiah-hadiahnya ini banyak kategorinya ya. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak juga. Jadi pastiin kalian ikutan, hadiahnya luar biasa banyak. Terus juga syaratnya gampang ya. Ini tuh berlaku ya, nggak cuma di Medan ataupun di Sumatera Utara aja, tapi berlaku di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada yang susah lah pokoknya. Nanti ini bakal dijuriin langsung sama Kak Yuni Pohan. Dan awarding night-nya itu, pengumumannya itu bakal kita umumkan di tanggal 31 Mei. Jadi pastiin ya, didaftarin cepat sebelum close, oke?
sayang banget kalau nggak ikutan ya Kak Yuni. Kita udah ngasih tahu ya kan, nanti tips and trick, nanti aku bakal tanyain juga nih sama Kak Yuni mengenai tips and trick gimana sih bikin Muslim fashion terlihat lebih menarik dan kece ya. Baik, kalau begitu kita bisa langsung melanjutkan lagi untuk materi Kak Yuni yang sesi kedua. Silakan Kak Yuni. Nggak bosan kan? Enggak dong, fashion nih, siapa sih yang bakal bosan ya kan? Silakan Kak Yuni. Kita lanjut ke pembahasan untuk materi selanjutnya ya, yaitu fungsi fashion. Jadi fashion saat ini tidak bergantung pada kehidupan sehari-hari saja, namun lebih dari itu fashion merupakan salah satu gaya hidup, ya. Hal karena itu tidak lepas dari posisi wanita, apalagi wanita sekarang ya, mempunyai peranan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat. Jadi aktivitasnya juga sangat bervariasi. Kemudian di sini juga dulu aktivitas wanita hanya di kehidupan sehari-hari saja dan tidak banyak tahu apa-apa tentang fashion karena selalu di rumah. Kamu jangan kemana-mana ya. Zaman dulu ya dulu. kan. Cewek udah di rumah aja emansipasi gitu. wanita. Setuju. Tidak ada lagi apa ya perbandingan lelaki dan wanita udah sama. Benar. Jadi itu sangat ada dampaknya tentang gaya berpakaian. Betul. Kemudian manfaat fashion. Jadi teman-teman jangan sepele tentang penampilan, apalagi kita bertemu pada seseorang yang baru gitu kan, karena orang melihat kita itu pasti dari penampilan kita dulu sebelum kita berbicara. First impression ya Kak ya. Iya, benar. Kemudian jangan juga asal pilih pakaian. Artinya asal pilih, oh ini cocok ini di acara ini. Dia tidak terlalu memikirkan itu pas nggak ya, terakhirnya salah kostum atau dress code gitu kan ada. Wah, itu malu banget sih. Kalau misalnya kita di acara yang harusnya glamor, elegan, terus pakainya itu yang pakai celana jeans, pakai kaos, itu udah nggak nyambung ya. Jadi apa ya? Iya benar. Bukan jadi tamu gitu ya. Kemudian fashion itu juga memberikan rasa percaya diri, Mbak Sandra. Karena kan kalau kita looknya sudah oke dengan ini, kita pun akan netral juga berbicara yang sesuai dengan ini kita. Benar. Kita sudah oke nih, pasti otomatis berbicara jadi lebih luas, lebih percaya diri, berani, benar kan? Berarti kayak lebih kita bisa menunjukkan jati diri juga dari fashion kita ya. Iya, benar. Nah, kemudian memberikan daya tarik tersendiri. Yes, itu dia tadi ya, jati diri tadi ya. Jadi kita kayak punya, dan kalau misalnya ngelihat Kak Yuni, ini glamor nih ya, kayak gitu lah contohnya, bener ya kan Kak ya. Soalnya kalau ngelihat anak band gayanya rock and roll misalnya kayak gitu, pasti udah tahu jadi jati diri mereka ya. Udah kelihatan dari cara berpakaiannya, ya. Dan satu juga, fashion itu membuat kita bahagia, Mbak Sandra. Bener nggak? Gila shopping nggak sih? Nah itu dia, kalau misalnya gila shopping nggak bahagia juga, kantongnya habis gitu. Iya, bener kan? Kita belanja gitu loh ya, bahagia. Tapi cuman Mbak Sandra ya, fashion itu bukan harus kita bisa beli brand yang mahal, enggak. Tapi bagaimana kamu bisa memax ke diri kamu, itu nggak pas kesempatan itu. Benar, berarti lebih ke mix and match juga ya. Jangan mentang-mentang nih kita beli brand yang mahal, rupanya nggak sesuai sama kita pakai. Tapi banyak kejadian loh Kak, misalnya gini, ini nih satu orang nih ya, kita nggak sebut siapa-siapa. Iya. Tapi dia udah dari atas ke bawah itu semuanya bermerek ya, branded lah ya. Dari mulai yang kita lihat pasti harga-harga di atas 3 juta ya. Iya, kaki ya. Tapi kenapa begitu kita lihat? Mungkin karena dipaksain atau apa? Kelihatannya kok kayak ini KW nih gitu loh. Kayak gitu. Pasti kayak ini pernah kejadian kayak gitu kan. Yang tadi harga mahal jadi nggak mahal. Jadi kelihatannya KW. Pasti ada yang kayak gitu. Berarti kan sebenarnya brand itu bukan segalanya, benar ya Kak ya? Yang penting gimana cara kita lebih ke mix and match-nya ya. Mix bener. Ingat tuh ya guys, nggak perlu tuh yang brand harus mahal-mahal ini mahal. Tapi kalau nggak cocok cinta ngapain produk dipaksa? lokal. Bener, itu setuju. Sekarang produk lokal lagi gila sih, bagus banget. Kita bisa lihat di e-commerce di mana-mana semuanya ngeluarin label sendiri ya kan? Iya bener, banyak keren yang kualitas bagus. Iya, nggak kalah sebenarnya sama brand luar gitu. Gengsi. Cuman gengsi ya. Perkara tag merek tadi itu ya. Oke Kak Yuni, silakan dilanjut Kak Yuni.
Lanjut. Ya. Ini faktor yang mempengaruhi perkembangan desain busana di Indonesia ya. Tahunnya tren fashion selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang tidak ingin memakai baju pakaian modelnya sama tiap tahun ya. Jadi tiap tahun berubah karena tren juga akan berubah ya. Apalagi zaman sekarang kan kita menghadiri pesta nih, kita ada baju baru. Next udah malas tuh pakai. Iya, kalau pesta nikahan apalagi tiap cewek gitu tahun. ya. Ayo cewek, kalau cowok kan nggak kelihatan. Iya benar, karena cuma pakai batik ataupun jas ya kan. Kalau cewek kan terlalu kebaya yang ini udah pernah gitu. Apalagi kita udah foto post, bener. Kebutuhan Ya kan? sosial media, balik lagi nih semuanya masalah kebutuhan sosial media guys. Dan itu sangat berpengaruh loh ke teknologi sekarang sama perkembangan fashion. Kalau sudah kita post eksis kan, Iya. kita nggak akan mau post lagi. Benar, ya balik lagi berarti memang masalah konten tadi ya. Tapi Benar. sebenarnya memang benar ya Kak, kalau perputaran modenya itu sebenarnya gitu-gitu aja. Iya. Cuman dia berbeda setiap tahunnya, benar ya? Setiap tahun. Pasti kan akan misalnya lagi tren nih tahun 90 ini nih. Pasti akan Muncul 10 lagi tahun nanti 10 tahun lagi ya. Dia akan Karena dia tren, berputar-berputar lagi ya. Benar-benar benar. Karena ini kayak yang kemarin ya lagi gila vintage dan klasik gitu. Iya. Balik lagi nih zaman Balik lagi. 90-an 80-an naik ini lagi gitu. Gaya-gaya flamboyan sudah mulai lagi nih, warna-warna yang sangat Warna yang Nyentrik. tadi nyentrik ya, benar-benar. Iya, Ini benar. perputarannya berasa ya. Iya. Oke, silakan dilanjut lagi Kak Yuni. Oke, lanjut. Yang mempengaruhi yang pertama adalah media massa. Jadi ketika kita sudah lihat lagi tren orang kebanyakan, berarti akan mengikuti seperti apa lagi seorang public figure ya, Mbak Sandra ya. Betul. Kalau kita sudah punya idola, ya kan, kita akan mengikuti gayanya. Betul, Itu sangat setuju. berpengaruh. Kemudian dunia entertain itu termasuk ya. Termasuk. Yang dunia hiburan apa yang lagi tren pada seorang penyanyi itu sangat juga mempengaruhi perkembangan fashion. Kemudian media internet ya, media internet itu sebenarnya seperti sosmed, sosial media juga kan. Tidak hanya harus artis, selebgram yang lebih update mengenai apa. Oh ini lagi apa ya? Kan banyak karena berhubungan dengan endorse Betul, apa yang iya. dipakai. Yang Jadi pengen memang- juga gitu karena dilihat di badan dia bagus Iya, gitu bagus. ya kan. Itu balik berkenaan juga dengan bisnis tadi ya Kak ya. Iya benar. Endorsement itu termasuk juga kan Termasuk ke bisnisnya ke jadinya. bisnis. Nah itu juga terakhir ada dunia musik dari dulu ya, gaya rock ya kan, ada juga Benar, perkembangan rock, pop, hip hop. Nah itu kan Hip-hop. termasuk kan musik. Berarti Gaya-gaya genre-genrenya ini busana mereka kan ada ciri khas masing-masing. betul sesuai genre musiknya ya. Jadi Iya benar-benar. punya idola masing-masing. Ya tapi yang sekarang juga kayak ala-ala K-drama ya Iya, kan. Yang kemarin Vincenzo yang pakai coat panjang gitu. Tapi sayangnya di Medan panas ya guys. Jadi kasarnya Cocok yang ya, kayak harus gini sesuai pun. iklim juga. Iya, ini udah pakai turtleneck nih ya kan. Nah, nanti udah di outdoor udah ganti baju nih ceritanya. Apalagi Panas udah keluar soalnya. dari sini ya. Betul, ini masih dingin nih, masih aman pakai blazer 2 lapis ya kan. Kita sama nih kan mirip Iya. nih gayanya nih. Keluar dari Ini sini sama selera kita ini. sama selera. Kita anaknya klasik banget ya. Oke. Silakan Kak ini dilanjut Oke. lagi. Lanjut next. Nah, di sini bagaimana membuat koleksi yang bisa menembus pasar. Ini sebenarnya udah ke entrepreneur ini ya, bagian bisnis ya. Cuma saya sharing aja untuk teman-teman, walaupun dia belum pengusaha, walaupun dia masih pecinta fashion gitu ya. Jadi ini pelajari regulasi, artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Jadi kita memang harus menyesuaikan pasar. Apabila misalkan nih di Medan nih orang memang suka buka buat kebaya, gaun kalau pesta gitu kan. Coba kalau kita bandingkan di Jawa pasti looknya itu beda juga. Jadi market yang memang banyak pasarnya seperti itu. Nah, kita ikuti.
Berarti kita nggak bisa disesuaikan ya. individualis. Benar-benar. Walaupun misalkan kita pecinta gaun gitu kan, tapi market kita banyak yang minta kita buat kebaya, kita harus buat kebaya gitu. Benar, berarti ya ikutin pasar ya Ikutin intinya pasar, ya. benar. regulasi. Heeh. Walaupun kita banyak, seperti saya dulu ya, saya masa-masa sekolah itu saya lebih suka looknya itu yang casual. Sampai saya mikir saya nanti buat baju yang ready to wear itu looknya yang anak-anak milenial, anak kaula muda. Tiba di sini banyak orderan itu apa? Wedding, pengantin. Ya terakhirnya memang saya hadapi wedding, saya ikuti. Tetap dengan touch karakter saya. Oke, Gitu. berarti harus punya ciri khas tersendiri ya setiap desainer itu ya. Iya, benar. Benar. Oke, ya wajib dong ya, kalau enggak apa yang bikin plusnya gitu ya kan Kak ya? Benar. Masa kita misalnya gini, kita di Medan beda ya sama di Jakarta gitu kan. Kalau Jakarta memang banyak entertain, banyak artis, kita buat baju artis banyak yang konsumsi, ya kan? Banyak yang custom. Tapi kalau di Medan kita buat memang baju yang looknya untuk artis. Artisnya siapa gitu. Malah nanti dibilang terkesan lebay gitu ya Kak ya. Padahal Banyak sebenarnya keren gitu. penyanyi pun juga di sini penyanyi nggak pede gitu loh. Oh gitu ya. Jadi mau eventnya cari juga, aman ya. Karena kan satu juga kalau dia pun bajunya looknya glamor, kalau acaranya simple kan nggak sesuai. Bener. Tapi kalau di Jakarta kan pasti acaranya gede. Iya, panggungnya juga yang disesuaikan ya gayanya dengan tipe panggungnya seperti apa Jadi gitu. Itu perlu kita pemahaman regulasi. Siap. Menyesuaikan. Oke, lanjut. Melakukan riset untuk pasar baru. Ini penting ya. Kita sering review, misalkan kita ke mall atau tempat-tempat penjualan pakaian, nggak mesti harus di mall ya, di market, apa yang lagi tren, kamu harus deh, bukan ibaratnya kamu meniru pakaiannya, enggak, oh lagi musim itu seperti ini, ya kamu ikuti. Balik ke perputaran mode tadi itu ya. Iya, tahun ini mungkin lagi hits apa gitu ya. Jangan itu jadi nggak jauh beda sih sama yang regulasi yang pertama. Siap. Harus ada riset, jangan asal-asal buat rupanya nggak laku. Oke. Ya gitu. Kemudian ini buat rencana yang matang, planning itu wajib ya. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada planning. Kemudian yang keempat, memilih cara penetrasi pasar yang tepat ya. Arti apakah jual langsung atau menggunakan distributor atau menggunakan agen penjualan atau buat usaha reseller. Jadi memang harus tahu nih apakah dia langsung dia konsultasi atau ada lagi rantai-rantainya misalkan reseller. Ya, atau mungkin yang memang jadi distributor itu yang main banyak gitu ya, langsung produksi massal gitu ya. Benar. Siap. Kemudian mulailah kita melakukan pemasaran ya. Bisa melalui online, offline itu. Apalagi zaman sekarang kan sudah sudah gampang ya, dari media atau aplikasi sudah banyak untuk melakukan pemasaran produk. Endorsement terutama ya kayaknya. Kalau untuk fashion ini endorsement yang paling kencang ya kayaknya. Iya. Kemudian pentingnya juga cek ulang legalitas bisnis, karena itu penting juga sih. Jangan nanti kita sudah level 7 udah bagus, kita belum ada legalitas, nanti ada saingan kompetitor yang menyikut gitu kan. Legalitas itu termasuk ke mana aja? Original dan haki. Oh, ada hakinya juga ya, benar. Jadi apalagi kita kan desainer ini punya koleksi, misalnya ada motif atau apa, itu legalitas. Jadi kalau misalnya ada yang nge-copy nggak bisa dibilang, oh ini buatan aku, padahal sebenarnya sebelumnya udah ada nih dibuat sama orang gitu ya. Siap haki ya, masuk ke haki, benar. Oke. Tadi terakhir masih ada ya? Terakhir tadi satu lagi ya. Yang paling penting ini Mbak Sandra, jalin komunikasi yang baik.
Yang penting Nah, ini attitude ya. Attitude balik lagi. Mau sejago apapun kalian, Benar. sepintar apapun kalian, kalau nggak punya attitude yang baik, komunikasi yang baik, gak ada juga kliennya ya kan kayak. Nggak jalan bisnisnya. Nggak jalan bisnisnya benar, karena bisnis itu pasti butuh itu tadi ya, klien otomatis komunikasi yang baik gitu. Iya benar. Biar nggak cuma sekali pesen ya kan Iya, Kak ya, benar. biar datang lagi balik lagi gitu. Kak Yuni nih banyak nih selebgram loh langganannya. Karena ada teman-teman selebgram itu aku sering lihat di Instagram tuh dibuat bayap mode. Wih, udah hits nih kayak nanti boleh juga ya Kak. Boleh. Bisa ya pas wedding nanti asik. Udah dikodein ya. Udah dikode nih. Ini banyak orang nih, berapa puluh orang nih yang dengar nih Kak. Saksi ya. Oke. Masih ada lagi kah slide-nya ini? Masih ada. Oke, kita lanjut lagi. Nanti setelah ini kita bakal masuk ke kuis lagi ya. Karena kita bakal ada sebelumnya, tapi sebelum kuis kita akan masuk ke break dulu. Jadi setelah ini bakal ada kuis dan nanti bakal ada Kahoot di akhir sesi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tetap standby di My Sumatera. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Sigit Purnomo Sidi di Sumatera News. Ya, Lebaran telah usai, kini saatnya kita pantau arus balik mudik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan kini kita langsung bergabung dengan rekan saya, Igit Semut, yang sudah standby di lapangan. Bagaimana situasi update terkini Igit di sana? Lapor. Igit? Nggak dengar ya? Aduh. Igit? Baik, terima kasih rekan Ya, terima kasih, Sigit. Saat Igit. ini saya melaporkan terjadi kemacetan di sepanjang jalur arus mudik Lebaran kali ini. Namun, sampai saat ini lalu lintas terpantau aman. Para pemudik tetap teratur dalam berkendara. Saya menghimbau kepada para pemudik untuk tetap waspada dan berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan kembalinya sepulang kembali dari berkumpulnya di momen Lebaran kemarin. Satu hal yang menarik rekan Sigit, walaupun Lebaran telah berakhir, tetapi paket promo Ramadan Idul Fitri dari IndiHome masih belum berakhir, di mana pelanggan akan mendapatkan diskon biaya pasang 50% dan mendapatkan kecepatan internet stabil hingga 30 Mbps. Selain itu, masih ada bonus yang tak kalah menarik. Pelanggan dapat mengakses Disney Plus Hotstar sepuasnya, sehingga bisa dipergunakan untuk menghabiskan sisa-sisa akhir pekan ini. Baik, sekian live report langsung dari jalur Sumatera. Igit dan Kiro melaporkan kembali ke studio Sigit. Mohon maaf pemirsa. Ya. Mohon maaf. Oke, kita sudah kembali lagi masih di coaching class Muslim Fashion bersama dengan Kak Yuni Pohan. Oke, udah balik lagi dengan Kak Sandra di sini. Seperti yang Kak Sandra bilang sebelumnya, kita ada kuis lagi nih. Kuisnya itu pertanyaannya disampaikan lagi sama Kak Yuni ya. Jadi siap-siap. Masih seperti yang tadi, kalau misalnya mau menjawab langsung raise hand aja, terus jangan lupa open cam ya. Oke. Kalau begitu langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini ada 2 pertanyaan lagi seperti yang sebelumnya Kak Yuni. Untuk pertanyaan pertama silakan. Yang pertama, pertanyaan adalah apa faktor yang mempengaruhi perkembangan desain busana? Salah satu aja. Sorry Kak, boleh diulangin? Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan fashion desain busana? Oke. Tadi udah disebutkan, tapi pilih salah satu aja.
Berarti salah satu aja ya faktor yang mempengaruhi perkembangan desain. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Silahkan buat Neneng. Boleh open cam dulu? Lupis yang Mbak. Oke, silakan dijawab. Media massa. Media massa. Iya. Ya, benar. Oke, sudah benar ya Langsung Kak ya. ya, langsung ya. Media massa itu udah paling wajib ya. Baik, oke, masih ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya mau ngingetin dulu, raise hand-nya itu setelah selesai pertanyaannya dibacakan, oke? Ya, jadi jangan nanti belum dibacain pertanyaannya udah langsung raise hand gitu ya. Nanti kita anggap gugur, kita lihat yang kedua gitu. Ini tim panitia banyak soalnya. Oke, Kak Yuni, silakan untuk pertanyaan kedua. Yang kedua, bagaimana membuat koleksi itu bisa menembus pasar? Koleksi kita biar menembus pasar. Tadi udah disebutkan juga. Iya, tuh. Salah satu juga. ya, salah satu aja ya. Iya. Gimana supaya caranya agar koleksi kita tuh bisa menembus pasar. Nah, tadi ada tuh dijabarin tuh, ada beberapa tadi, ada 7 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu tadi. Kalau ngedengerin pasti tahu lah ya. Oke, kita lihat siapa yang sudah raise hand pertama. Ada Aurelio. Silakan di open cam. Halo, Aurelio. Halo. Ada? Mempelajari regulasi. Oke, mempelajari regulasi, Kak. Langsung ingat poin pertama dia. Poin pertama, benar. Ini udah di screenshot kayak tadi ya. Benar ya? Benar. Untuk salah satu aja, benar satu aja tuh ya. Udah, salah satu aja udah oke. Oke, selamat Kak Aurelio. Sudah berhasil menjawab pertanyaan kedua. Dan itu tadi ya kuis-kuis singkat kita sebagai ice breaking aja untuk materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, itu semoga benar-benar bisa bermanfaat ya. Karena kan zaman sekarang ini apa-apa itu harus diposting ke sosial media. Apa-apa itu harus instagramable gitu ya kan. Nah, itu harus didukung dong dengan fashion yang keren pastinya. Ya kan Kak ya? Iya benar. Jangan nanti udah kita duduk di tempat yang keren tapi fashionnya nggak mendukung gitu kan, Iya, sayang fotonya gitu ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih Kak. Boleh. Nih udah banyak sekali dari awal tadi kita udah banyak yang nanya. Cuman kita udah memilih ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan untuk ditanyakan langsung sama Kak Yuni. Oke, kalau gitu kita mulai dari pertanyaan pertama dari Untari _ Bandar. Untari dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bukan bandar namanya. Oh iya. Untari dari Bandar Lampung. Izin bertanya ke Kak Yuni, sewaktu merintis fashion style ini, apakah ada hambatan dan gimana cara kakak mengatasinya? Kalau yang namanya merintis dari nol sampai berdarah-darah lah namanya. Pasti ya, apalagi dari Tidak awal ada kan. simsalabim, ada kadabra. Benar. Yang penting konsisten. Apa yang kita ucapkan, jalankan. Oke, terus yang hambatan terbesar yang mungkin yang pernah kakak lewatin nih? Kalau hambatan seperti ini ya, karena memang kita niatnya dari awal adalah mungkin terus prestasi dan pengalaman, jangan uang dulu. Jadi ketika karya kita pun dihargai dengan kecil, karena kita memang tujuannya adalah kepuasan, itu buat kita tidak mudah menyerah. Betul. Nah, misalkan ini supaya harganya murah nih, dia bilang baju kita itu jelek. Padahal itu bagus. Padahal itu bagus, supaya itu benar. ngapain mental kita juga kan, bener nggak? Benar-benar. Ya tapi Iya, karena kita merasa mental, itu bagus, ya udah. Kita jangan gampang terpuruk. Apalagi nggak menghargai karya kita gitu kan. Tapi kan yang menyatakan nggak dihargai kan kita udah sampai di titik ini.
Iya, berarti sebenarnya balik ke experience itu nggak bisa dibeli ya Kak ya? Iya, benar. Itu dulu. Berarti kalau menurut Jangan mudah menyerah, itu aja jangan sih. mudah menyerah. Walaupun dibilang karyanya nggak bagus, padahal itu bagus. Cuman kan itu Terus hanya dari belajar. satu suara gitu ya kan Kak ya. Yang penting itu adalah terus belajar, bikin karya-karya terbaik ya. Itu pasti nggak akan mengkhianati lah. Iya, benar. Itu dia intinya, nggak akan mengkhianati hasilnya. Iya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Oke, kita lihat pertanyaan kedua, ya itu tadi Untari ya. Sekarang kita ke Renita. Kak, bagaimana mix and match pakaian mama tahun 70-90-an agar bisa trendy? Iya. Agar bisa lebih tampil trendy mengingat tubuh mama sama aku itu sama. Wah, ini menarik nih. Jadi ini termasuk apa ya? Sustainable, artinya baju yang dulu bisa kita pakai lagi, cuma supaya tidak kelihatan jadul banget. Ya jangan looknya semua kita pakai, kita variasikan yang baru. Misalkan atasannya punya mama, yang bawahnya kita koleksi yang terbaru, biar tetap upgrade tren gitu loh. Oke, tapi walaupun sebenarnya Kebaya ya, kan dulu kan kebaya kutu baru nih, kan masih disimpan orang tua kita. Supaya tetap lagi tren kan kita bawahnya, mix kan di mix sama bawahnya ya. Yang baru, jangan yang lama lagi, jangan look semua. Jangan semuanya plek punya mama semua, gitu ya. Gitu, iya benar. Tapi aku juga ada kayak gitu tuh. Dulu ya kayak kebaya, cuman bukan yang bahan apa sih, bahan berukat itu bukan, dia yang kain. Yang kayak semi-semi batik gitu lah ya. Iya. Nah, jadi kan kalau modelan zaman dulu itu yang tipenya gede tuh, paddingnya besar, paddingnya besar, terus ininya kegedean. Nah, kemarin aku cuman dikecilin, dibuat kayak modelan sekarang gitu loh. Nah, lumayan jadinya dirombak ya. Dengan motif sebenarnya bisa bilang di vintage tadi itu, tapi dengan gaya-gaya anak sekarang gitu. Jadi sebenarnya tinggal di mix and match tadi kayak Kak Yuni bilang ya, di bawahannya ya, mungkin dibedain atau ditambah accent, accessories, obi atau apa biar lebih fashion. Iya. Dan aku sendiri masih ada loh beberapa, aku penggemar blazer nih ya Kak ya. Masih ada beberapa blazer punya mama dulu. Kerja dia dulu. Itu aku sedikit perma, ada yang nggak masalah gitu kan. Benar-benar. Ya lumayan gitu. Karena kan beli blazer mahal sekarang gitu ya. Apalagi blazer kerja gitu, cukup mahal gitu. Lumayan. Berarti pintar-pintar ya nge-mix and match-nya. Benar. Oke, itu dia tadi pertanyaan kedua. Next, kita masih punya pertanyaan ketiga. Ini ada 5 pertanyaan, tadi udah kita pilih. Dari Jihan. Halo Kak Yuni, mau nanya gimana tips mix and match warna untuk style simple? Karena kadang disamain aja tuh dari atas sampai bawah. Ini pasti tipe-tipe yang atas sampai bawah warna hitam. Di sini kan pertanyaannya Jihan itu kan untuk warna apa ya? Yang sederhana, artinya sederhana simple itu kan tidak kontras. Iya kan? Mungkin maksud dia dari atas ke bawah itu dia tidak berani nih mengkombinasikan warna yang lain. Kalau saran saya itu tergantung orangnya ya. Artinya orangnya itu ketika kamu mempunyai proporsi yang ideal, kamu nggak masalah kombinasi warna apa aja. Tapi kecuali nih size-nya seperti saya nih, saya harus cari aman. Look supaya kelihatan kurus, kelihatan tinggi, memang jangan lebih dari 2 warna. Oh, itu ngaruh ya? Kalau warna dong. ya? Kalau udah banyak kan itu udah mencuri perhatian. Oh, memberikan bentuk volume, bentuk kita pun makin besar. Makanya orang size yang badannya besar pasti dia cari satu warna aja. Aman. Apa warna gelap? Warna gelap, benar. Warna hitam sih yang paling menyelamatkan. Jadi kayak menyamarkan bentuk badan tadi. Jadi kelihatannya kayak gitu. Itu setuju. Iya. Karena kan jadi kalau kamu punya proporsi yang ideal, kamu nggak masalah kombinasi warna-warna yang sederhana. Kamu padukan warna kontras itu nggak masalah. Tapi kalau badan kamu yang size-nya besar, jangan berani-berani lebih dari 3 warna. Oke, ya 2 warna aman lah masih. Cukup, ya. 2 warna gitu masih misalnya aman. Celananya kayak warna biru muda, atasannya mungkin warna-warna soft lainnya gitu ya. Oke, itu dia pertanyaan ketiga kita. Next, lanjut ke pertanyaan keempat. Ada dari Eli Safitri, umum. Ya, maksudnya apa? Nggak apa-apa. Untuk Kak Yuni Pohan, halo Kak, ada nggak sih arah kiblat fashion Kakak dalam mendesain dan tipsnya agar bisa konsisten dalam berwirausaha sesuai potensi kita? Wah, ini bagus sekali nih pertanyaan ini. Kiblat awalnya nih. Sebenarnya udah saya bilang, saya pecinta casual dari dulu ya. Desainer yang saya sukai Yohji Yamamoto.
Pada saat dulu. Yuji Yamamoto. Cuma Keren. sekarang di mana saya berpijak. Disesuaikan ya Kak ya. benar. Jadi saya udah lari ke wedding. Iya. Ke wedding ini lagi buat apa juga sih, ready to wear yang mengangkat motif gorga etnik, supaya juga kaula muda ini juga punya koleksi brand lokal yang memang kekinian. Saya memang buat looknya itu arahnya itu ke milenial. Oke. Itu untuk potongan desainnya. Itu ready to wear. Ready to wear. Iya, yang siap pakai. Iya. Jadi kalau teman-teman juga mau penasaran, bisa nanti nonton di acara Summit Fashion, nanti saya launching di situ. Wah, ingat ya awal bulan Juni ya? Iya, Awal bulan Juni. tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni Iya. ya. Di Center Point. Center Point. Nah, nanti bisa kalau lagi mau nge-mall bisa nanti lihat-lihat langsung. Iya, Karena itu benar. mix dengan etnik ya Kak ya? Iya. Jadi motif-motif etnik dari mana aja, di Sumatera aja kah atau semua? Kalau untuk ini kan kita banyak undangan desainer nasional dari Jogja, Jakarta, Bandung. Mereka membawa ciri khas daerah masing-masing. Wah, berarti makin banyak ya Iya, referensi. bervariasi. Betul. Ini wajib datang sih. Kalau Artinya misalnya, gini, kita kan di Sumatera Utara. Betul. Kita kan orang, ya kita harus ngangkat etnik kita sendiri etnik juga. kita sendiri. Banyak loh ya kan, apalagi di Gitu. daerah Toba sana tuh kan Banyak. motif-motif yang Kaya loh Sumatera khas, Utara ini. khas gitu ya kan. Itu Sumut aja ya, Iya, Sumut. belum lagi Sumbar, Oh, iya. ya kan? Bener kan, Sumsel belum lagi. Iya, benar. Sumut aja pakaiannya berapa tuh ya, si Malungun ya Iya, kan, dan ada 7 lain-lain etnis. itu banyak ya. Itu dia tadi. Jadi sebenarnya kalau balik ke pertanyaannya tadi ya, supaya konsisten. Yang ciri khas tadi warna ya. lagi, kalau saya setiap koleksi dari lalu saya memang suka warna-warna gelap sama warna merah. Glamour. Ya, Pasti untuk balik ke koleksi glamour brand tuh. fashion. Kenapa glamour? Tapi kayaknya memang glamour tuh identik dengan warna-warna yang gelap. Gelap. Kenapa tuh? Mungkin dari karakter saya juga. Dulu kan saya memang tipenya tomboy. Masa saya muda itu saya tomboy. Ya, pasti Mungkin karena baju udah banyak warna ibu, hitam. udah jadi seorang ibu, udah mulai feminim. Iya, keibuan pelan-pelan ya. Benar. Jadi suka warna-warna dark gelap. Iya, banyak sih. Tapi memang sebenarnya warna gelap juga Itu sangat menyelamatkan mempengaruhi. lah. Iya, benar. Menyelamatkan ya. Oke, terus terakhir tadi masih ada satu pertanyaan lagi ya. Kita langsung ke Ratna dari Jawa Tengah. Bagaimana cara Kak Yuni menjadi different dibandingkan brand fashion lainnya? Apa yang menjadi ciri khasnya? Tadi tuh ya, Iya. warna tadi yang pertama ya. Iya, sebenarnya sih kalau untuk masalah karakter ciri khas desain saya lebih ke kontemporer. Karena kenapa kontemporer saya pilih? Saya kan punya fashion school. Market untuk buat kontemporer itu supaya orang yang mau belajar penasaran nih, desain-desain di mode itu seperti ini ya. Oke. Jadi saya nggak mau fokus ke wedding, walaupun memang bisnis saya ada wedding. Oke. Tapi kalau setiap saya peragaan busana, pasti saya ambil looknya itu yang kontemporer. Benar-benar. Jadi lebih bisa diterima ke banyak orang ya kayak. Iya. Betul. Lebih, Karena kalau lebih wedding kan kekinian, lebih modern. iya, kalau cuma Karena wedding market kita aja, kan anak-anak milenial. Betul. Iya, sampai sekarang yang aku lihat langganan Kak Yuni sih memang anak milenial, selebgram. Tapi jangan takut ya, maksudnya jangan takut tanya harga loh ya kan Kak ya. Nggak takut. Itu masih bisa disesuaikan dong Iya. pasti dengan budget kita. Aku juga mau Iya. nanya nih untuk wedding. Oh iya. Bisik-bisik ya. Bisik-bisik. Masuk lagi dia ya. Oke, itu dia tadi ya untuk pertanyaan-pertanyaan luar biasa sekali, pertanyaan bagus-bagus sekali ya. Tadi aku ada baca pertanyaan juga sih sebenarnya. Ini tadi gara-gara ngebaca pertanyaan orang, kayak teringat gitu ke masa lalu aku. Kalau misalnya anak yang tomboy gitu, tapi kalau pengen terlihat feminim gitu ya, tapi dia nggak mau menghilangkan kesan tomboynya, itu kayak mana bagusnya tuh? Apanya yang diubah gitu loh? Sebenarnya kita nggak bisa ya memaksakan orang kalau yang tadinya simple jadi glamor. Iya kan? Itu akan membuat diri dia jadi tidak percaya diri. Iya, nggak pede ya. Nggak bisa. Benar. Jadinya yang bajunya bagus tapi jadi nggak bagus juga gara-gara nggak pede tadi ya. Keseharian dia tadi biasanya pakai celana, disuruh tiba-tiba pakai rok mini gitu kan. Nggak nyaman. Bukan diri aku. Oke. Nah itu. Iya, Jadi kita nggak bisa harus dia cantik. Walau kita make over gini, enaknya kita buat biar cantik. Ya udah, look foto bisa aja sih. Tapi kalau dia kunjungan untuk pribadi dia ketemu sama orang, dia nggak akan percaya diri. Ya, berarti memang nggak bisa dipaksakan. Nggak ya. bisa. Cuman mungkin lebih main ke aksen aja kali, aksesoris mungkin Bisa ya. kalau aksesoris bisa. gitu-gitu. Tapi kalau langsung kontras dengan
gaya berpakaiannya langsung buat beauty, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, tapi ya itu tadi berarti balik lagi jangan tiba-tiba berlebihan merubahnya Iya, gitu iya. ya. Iya. Karena mungkin yang selalu ibaratnya orang rock and roll disuruh pakai yang kemeja K-pop gitu Iya, ya. iya. Karena pasti Tapi kalau biasanya kalau yang beauty disuruh jadi maskulin itu nggak ribet, itu lebih gampang. lebih gampang ya, Iya. karena bisa masuk Biasanya kan kemana aja. kaos-kaos apa ya kan. Tapi Betul. kalau yang tomboy disuruh jadi feminim Udah, itu susah rusak, nanti dia banget. merasa aku dirusak ini. Jadi ini bukan aku, katanya kayak gitu ya kan. Oke, itu ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, kawan-kawan semua yang ada di Zoom. Dan sekarang kita masuk ke sesi terakhir, ada Kahoot ya. Ini silahkan dibuka, siapkan handphone kalian, buka kahoot.it. Kita akan bermain kuis dulu di sini untuk nge-refresh lagi, untuk mengingat lagi materi yang udah disampaikan dari awal. Karena ini pertanyaan-pertanyaannya itu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Yuni tadi. Oke, kita buka, siap-siap buka kahoot.it dulu di handphonenya. Silakan buka kahoot.it dan masukkan game pinnya. Ini ada game pinnya sudah tertera di layar semuanya, 3807366. Sekali lagi 3807366. Pengen ikutan ya? Ini pasti rasanya tinggi nilainya kalau ikut. Karena mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir ya. Oke, silakan masuk semuanya. Yuk, 3807366. Buka ya kahoot.it. Sekali lagi kahoot.it, masukkan game pinnya 3807366. Kita akan mulai atau kita tutup dalam waktu 3 menit ya guys, kita tungguin. 2 menit deh, kelamaan 3 menit. Oke, dalam waktu 2 menit akan kita tutup, jadi langsung pastikan masuk ya. Masih kita tunggu. Yuk, ikut. Ini hadiahnya lumayan sekali kuis Kahoot ini. Bisa lah untuk beli-beli kopi 2 hari, 3 hari. Lumayan loh, Kak. Jadi kalau misalnya nanti kalau mau lihat koleksian Kak Yuni, bisa dicek ya di Instagram yang Yapmode ya, @yapmode. Jadi kalau mau lihat koleksiannya, terus kalau misalnya pengen bikin desain custom bisa juga ya Kak ya? Bisa, custom. Jadi kalian misalnya punya desain nih, pengen diwujudkan, bisa mungkin konsultasi sama Kak Yuni langsung ya. Nah, keren nggak tuh? Ini kayak, ini dari gambar aku sendiri loh, tapi ya bukan aku yang jahit gitu ya kan. Kan banyak gitu Iya, ya, benar. kepengen bikin begini, tapi nggak bisa mewujudkannya gitu loh. Dia sudah menggambarkan, tapi udah merancang. digambar. Dia itu termasuk merancang juga. Merancang, Cuma ya. dia tidak bisa memvisualisasi dalam bentuk gambar. Mungkin juga pemilihan bahan termasuk di situ ya Kak ya, iya. pemilihan bahan, betul. Karena kadang ada bahan yang kita pengen kelihatannya flowy, tapi kita beli bahannya itu yang kaku kan nggak bisa juga Iya, gitu kan. benar. Looknya jadi beda. Jadi beda dia hasilnya. Oke, 1 menit lagi akan kita mulai, kita start. Kita tunggu 1 menit lagi untuk Kahoot-nya. Ayo dong, ini rame partisipannya tapi kok dikit yang masih masuk ya. Silakan, ya namanya ada saya, baik. Oke, dalam 30 detik akan kita close. Penasaran juga sih ini pertanyaannya apa-apa aja. Oke, kita akan close dalam 30 detik. Jadi pastiin udah masuk semua. Oke, masih ada lagi yang masuk. Jika nanti tidak ada yang masuk lagi, akan langsung kita close ya. Kita nggak tunggu lagi. Dan langsung kita hitung mundur aja dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita close dan akan langsung kita mulai kuis Kahoot untuk webinar coaching kelas kali ini. Langsung kita mulai Kahoot Webinar Fashion. Baik, pertanyaan pertama. Style yang dipakai untuk menunjukkan status derajat pada seseorang disebut.
Oke, jawabannya apa? Yang mendengarkan pasti tahu. Dan jawabannya adalah glamour style. Masih ada yang salah ya. Oke, kita masuk ke scoreboardnya. Dani di sini masih memimpin. Langsung kita ke pertanyaan kedua. Style yang sering dibicarakan dan digemari para wanita untuk mendapatkan kesan foto vintage dan elegan. Wah, ini tadi sudah kita bahas 3 kali kayaknya. Easy banget ini, easy. Oke, jawabannya adalah classic style. Masih banyak juga yang salah, ternyata eksotis katanya ya. Nggak apa-apa, berarti tadi kurang mendengarkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Style yang ditampilkan di gambar disebut flamboyant style, benar atau salah? Aduh, easy lah. Kalau dengerin dari awal easy semuanya. Dan jawabannya adalah salah. Weh, hampir ya. Ini kayak cap-cip-cip aja pasti nih ngejawabnya ya kak ya. Kurang mendengarkan ini kak. Kurang mendengar. Padahal gampang loh tadi, karena kita udah sebut berkali-kali flamboyan itu yang tabrak lari Iya, warna benar. ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kain linen terbuat dari jenis serat? Nah, ini kalau yang sering belanja di belanja online pasti tahu. Gampang. Tapi cowok-cowok kayaknya nggak tahu sih. Taunya Mereka taunya kaos katanya. Kaos. Ini bahan kaos katanya gitu. Oke, benar kan, masih banyak nih yang salah, serat rami ya. Jadi itu yang kayak agak kasar sebenarnya ya bahannya. Cuman ya bukan berarti nggak enak dipakai ya. Oke, ada GC di sini memimpin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Celana jeans cut bray menjadi sangat modis bagi perempuan pada tahun. Wow. Iya, lagi hits juga nih di tahun ini. Cut bray udah kembali lagi nih. Tapi asalnya pada tahun berapa ya? Iya. Kita anaknya klasik dan vintage nih. Dan 90 hanya 2 orang yang benar guys. Iya, memang dia kayak di tahun 60 ke 70 gitu ya. Iya, antaranya itu. Antara itu. Oke, kita next lagi. GC memimpin di sini. Kita lihat lagi pertanyaan tentang true or false. Pada zaman Romawi kuno, urin digunakan untuk mencuci pakaian. Wow. Ini pertanyaan dari admin nih kayaknya. Pertanyaan dari Mimin yang buat soal ini kayaknya. Tambahan dari dia. Kalau ini nggak tahu memang. Ini sejarah ya? Sejarah Belajar soalnya. sejarah. Oh bener loh kak jawabannya. Pernah loh untuk urin loh. Itu kayak mengandung kaporit urinnya. Nggak ada air. Kering. Enggak, untuk ini kayak varnishnya gitu kali ya, membersihkan warna gitu. Oke, di Untuk sini bahan Alvin yang ini naik ya. Skuri juga naik ke posisi kedua. Kita lanjut lagi. Berapa soal lagi nih? Masih ada. True or false lagi. Style pada gambar disebut bohemian style. Benar atau tidak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Easy banget soalnya. True or false-nya inilah yang gampang. Tadi susah soalnya masalah urin tadi. Dan jawabannya adalah benar. Itu tadi ya, bohemian, banyak aksesoris dengan boots, dress floral gitu ya. Iya. Rambutnya juga terkesan di keriting-keriting, ada bunga-bunganya biasanya gitu ya. Oke, kita lihat lagi next. Masih ada soalnya kah? Masih ada.
Langkah-langkah di bawah adalah cara membuat koleksi yang bisa menembus pasar. Nah, ini dia tadi materi terakhir nih tadi. Pasti kalau dengerin pasti tahu lah. Easy lah. Easy lah. Cara membuat koleksi yang bisa menembus pasar. Dan jawabannya semua benar. Masih ada yang salah tapi. Iya, semuanya benar ya. Harus buat rencana yang matang, terus harus bisa baca pasar ya. Dan next masih ada lagi soal selanjutnya. Siapa nama lengkap pengisi coaching kelas kita hari ini? Nah, di awal-awal tadi. Oh, Yunisara. Yunisara. Siapa yang buat pilihan itu ya kan? Iya, ada Yunisara di sini ya. Dan banyak yang milih Yunisara. Sepertinya Cassandra menjebak di sini ya gara-gara nyebut Yunisara. Milih Yunisara. Ya ini Afrita Buan SPD ya guys. Aduh, gimana sih? Yunisara penyanyi. Iya, benar. Bukan desainer. Oke, guys, ya ada lagi soalnya true or false lagi. Toko gerai baju The Eksekutif adalah brand buatan Indonesia. Benar atau salah? Nah, kalau yang sering belanja di sini masih tahu sih. Cassandra juga salah satu penggemar The Eksekutif sih. Karena harganya nggak terlalu lebay gitu. Iya, lebay. Dan jawabannya adalah jeng jeng, benar. Jadi The Eksekutif itu memang benar brand buatan Indonesia ya guys. Makanya walaupun desainnya keren-keren, tapi sebenarnya buatan Indonesia sih. Iya. Dia lebih ke dulunya kantor-kantoran gitu ya kan? Iya. Ya? Sekarang udah mulai ngikutin casual. zaman, casualnya banyak. Dan ini dia tadi sudah ada keluar di posisi ketiga ada Alda, posisi kedua ada Ditya, dan posisi pertama ada Alvin. Yeay, selamat. Selamat. Nah, jangan lupa ya nanti langsung di DM ke My Sumatra ya untuk IG-nya. Terus ini di screenshot, jangan lupa ya guys. Kalian pemenangnya di screenshot untuk sebagai bukti untuk nanti kita berikan hadiahnya. Oke? Terima kasih rekan-rekan semua, kawan-kawan yang sudah join Kahoot kita. Semoga terhibur ya. Dan sebelum kita sampai ke penghujung acara, sebelum kita closing, Cassandra ini mau tanya, karena kan kita mau remind lagi untuk kompetisi kita ya. Remind kompetisi kita ada Muslim Fashion Competition, yang mana ini ada timelinenya juga bisa dilihat di layar kalian ya. Untuk registrasinya itu sampai 13 Mei hari untuk yang sesi coachingnya. Terus diseleksi finalisnya itu ada di tanggal 23 sampai 27 Mei. Jadi ini masih bisa sampai dengan tanggal 22 Mei ya. Masih bisa untuk registrasi karya kalian. Terus nanti diseleksi itu ada butuh waktu 3 hari. Kemudian di tanggal 31 Mei-nya kita akan umumkan pemenangnya ya. Seleksi finalis itu sendiri nanti kita bakal kurasi dulu, yang mana kira-kira ada berapa besar yang bakal kita ambil untuk dinilai langsung oleh Kak Yuni Pohannya ya. Jadi pastikan bikin yang karya-karya terbaik nih ya. Terus juga untuk ini nih Kak Yuni, ini kan kita bentar lagi udah tutup nih ya. Iya. Sebentar lagi registrasi akan ditutup sampai besok. Nah mungkin bisa dong ya, mungkin yang baru mau memulai bikin hari ini masih bisa ya. Kita mau tahu nih tips and tricks yang mungkin bisa kita dapetin dari Kak Yuni langsung nih. Kalau mau menang nih Kak Yuni, kira-kira ada tips nggak dari Kak Yuni? Apa sih gaya yang bagaimana, modelan yang kayak mana nih yang mungkin bisa membantu mereka buat menang di kompetisi kita ini? Oke, di sini saya bagi tips yang paling pertama adalah kita buat konten video udah bagus shootnya, tapi jangan lupa dengan tema. Tema busana kita kan Semarak Idul Fitri. Betul. Jadi kalau sudah tahu konteksnya ke Idul Fitri, jangan lebih ke santai, ke casual. Ya, boleh sih santai casual, tapi looknya itu tetap apa ya? Dapat semarak Idul Fitrinya gitu kan. Di mix and match bisa di berarti mix and ya. match, Boleh ya. Oke, terus kalau yang lainnya selain ke tema, ada apa lagi mungkin tips Terus lain? pengambilan shoot
Untuk beberapa detail jangan hanya look-nya aja. Kalau bisa ada close up-nya, kemudian di bagian-bagian detail pakaiannya gitu loh. Oh, mungkin maksudnya kalau misalnya ada aksen bunga-bunga Iya, itu aksen bisa bunga di shoot ya. shootnya khusus fokus dulu di situ. Betul, gitu atau ya. mungkin jilbabnya lucu nih dibuat, bisa di iya, shoot juga benar. gitu ya. Jadi nggak membosankan cuma dari depan aja nih ya Iya, kan. terus pilih tempat yang jangan mencuri fokus pakaian, yang jadi lebih fokus ke background dibandingkan ke pakaian. Kalau bisa fokus ke pakaiannya. Jangan terlalu luas sih gitu loh. Oke, berarti jangan terlalu banyak kayak Iya, show aduh, gitu ya kan, tapi tetap fokus ke pakaiannya. Berarti kalau Iya. untuk pakaian sendiri, Di ruang kalau lebih misalnya lebih saran saya di ruangan sih. di ruangan ya, indoor. Oke, tapi kalau misalnya nih, kayak Cassandra sekarang nih, ini kan gaya kita klasik nih ya. Iya. Ini bisa nggak di mix and match supaya tetap masuk ke muslim gitu? Kalau ke Semarang Idul Fitri kan beda ya sama Muslim. Kalau Muslim kan kita bisa blazer bisa, tapi kalau Idul Fitri kan dia lebih ke suasana silaturahmi atau apa, bertemu sama teman-teman gitu kan. Jadi kalau ke lebih gaya office sih kurang cocok. Kurang cocok ya, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi mungkin lebih ke kayak dress panjang gamis gitu. atau Gamis, apa, bener-bener. outer gitu ya. Panjang gitu Iya, ya, benar, benar-benar. coat. Nah itu dia tadi ya, mungkin bisa jadi tips buat kawan-kawan yang baru mau mulai bikin hari ini. Masih bisa ya sampai besok ya. Iya. Dan jangan lupa juga nih upload story-nya. Mumpung nih masih nampak wajah kita berdua ya. Jangan lupa di storyin ya. Itu dia, kita ingetin lagi caranya adalah posting keseruan kamu mengikuti webinar ini di Instagram Story. Jangan lupa untuk tag My Sumatra dan @unipohan dan sertakan hashtag IndiHome, hashtag Simplicity for Infinity, hashtag webinar My Sumatra. Ini ada saldo link aja 50.000 untuk 3 orang loh, lumayan banget ya. Itu nanti bakal dibuat juga sama panitia di kolom komentar supaya nggak kelupaan ya. Terus juga tadi yang untuk menang kuis, jangan lupa nanti di DM ke Instagramnya My Sumatra supaya bisa kita data lagi. Terus juga yang kahur, jangan lupa bukti screenshotnya ya, masih harus ada ya untuk bukti supaya kita bisa distribusikan hadiahnya. Kalau begitu Kak Yuni, kita sudah sampai ke akhir acara. Keren sekali, semoga ini bermanfaat ya buat kawan-kawan semua yang udah nonton pada hari ini. Semoga banyak dapat tips and triknya, bisa dibawa ke kehidupan nyata ya. Cara mix and match, jangan takut mix and match sih sebenarnya. Iya, benar, ya. iya. Kita nanti bakal tahu kok yang dari mix and match itu sendiri sebenarnya gaya yang gimana sih yang paling cocok sama kita gitu ya. Benar. Nah, terus juga kalau misalnya pengen mau diskusi langsung dengan Kak Yuni, pengen buat sesuatu baju atau untuk bridal, bisa ya, kalian Bisa. langsung aja cek di Instagramnya @yapmode atau bisa langsung datang ke store-nya di Medan ya, khususnya Iya. di Medan gitu ya. Oke, akhir kata saya Cassandra dari My Sumatra dan juga tim-tim yang bertugas hari ini mau pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Yuni. Sama-sama, Kak Sandra. Udah jadi coach kita pada hari ini tentang fashion pastinya. Semoga kalau yang suka-suka fashion bisa jadi fashion designer juga kayak Kak Yuni Iya. ya. Amin. Amin. Oke, kalau begitu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di webinar-webinar My Sumatra selanjutnya. Bye-bye. Bye. Makasih Kak. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Sigit Purnomo Sidi di Sumatra News. Ya, Lebaran telah usai, kini saatnya kita pantau arus balik mudik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan kini kita langsung bergabung dengan rekan saya, Igit Semut, yang sudah standby di lapangan. Bagaimana situasi update terkini, Igit, di sana? Lapor. Igit? Nggak dengar ya? Aduh. Igit,
Baik, terima kasih rekan. Ya, terima kasih, Sigit. Saat Sigit. ini saya melaporkan terjadi kemacetan di sepanjang jalur arus mudik Lebaran kali ini. Namun, sampai saat ini lalu lintas terpantau aman. Para pemudik tetap teratur dalam berkendara. Saya menghimbau kepada para pemudik untuk tetap waspada dan berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan kembalinya sepulang kembali dari berkumpulnya di momen Lebaran kemarin. Satu hal yang menarik rekan Sigit, walaupun Lebaran telah berakhir, tetapi paket promo Ramadan Idul Fitri dari IndiHome masih belum berakhir, di mana pelanggan akan mendapatkan diskon biaya pasang 50% dan mendapatkan kecepatan internet stabil hingga 30 Mbps. Selain itu, masih ada bonus yang tak kalah menarik. Pelanggan dapat mengakses Disney Plus Hotstar sepuasnya, sehingga bisa dipergunakan untuk menghabiskan sisa-sisa akhir pekan ini. Baik, sekian live report langsung dari jalur Sumatera. IG dan Kiro melaporkan kembali ke studio Sigit. Mohon maaf pemirsa. Ya. Mohon maaf.